Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ketemu lagi dengan saya di video yang ketiga ya, mengenai pembahasan i'rab Quran ini. Kita berjumpa lagi dan saya sudah mengumpulkan 4 pertanyaan, dan kalau menurut saya 4 pertanyaan ini tuh ya alhamdulillah masih bisa terjawab gitu. Jadi langsung saja kita masuk ke pertanyaannya. Oh ya, sebelumnya bagi yang ingin bertanya ya, lagi-lagi saya ingatkan, kalau misalkan kalian baca Quran, kok kalian itu mendapatkan sebuah lafadz yang menurut kalian itu masih belum diketahui posisinya sebagai apa, sehingga sebagai apa, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar ya. Jadi lafadz yang berkaitan dengan ayat Quran ya, bukan yang lain gitu. Nah, jadi gitu. Jadi mari kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Yang pertama adalah al yang terdapat pada alhamdulillah. Itu alnya al apa? Kok diartikan segala? Jadi segala puji lillah itu hanya milik Allah. Jadi ini sama kayak itu di surat Al-Asr ya, wal asri innal insana lafi khusrin. Jadi di situ menunjukkan semua demi masa semua manusia itu berada pada kerugian. Kemudian Al-Quran menyebutkan pengecualiannya illal ladzina amanu sampai akhir surat itu. Begitu juga dengan alhamdulillah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala bentuk pujian ya, itu hanya tertuju kepada Allah. Yang mana Allah adalah Rabbil alamin, dan yang Rabbul alamin itu yang mengurusi ya, atau yang merawat alam semesta gitu. Jadi alnya di situ adalah al ta'rif ya, jelas yang menunjukkan bahwa lafadz alhamdulillah berhubung ada alnya di situ berupa isim ma'rifat, dan al di situ itu punya faedah al listighraqil jinsi. Jadi mencakup keseluruhan. Jadi pembahasan ini ada di kitab Ibnu Aqil, bisa kalian cek ya. Jadi tandanya apa? Jadi tandanya kalau misalkan al tersebut itu dihilangkan, itu posisinya bisa diganti dengan lafadz kullun. Itu kalau penjelasan di kitab Ibnu Aqilnya. Jadi seperti itu. Gitu ya. Jadi artinya segala puji. Nah, al ada alnya, tapi tidak menunjukkan di situ satu macam pujian, bukan ya, tapi segala bentuk pujian gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Musa, dan nabi-nabi sebelumnya itu memanggil kaumnya dengan istilah wahai kaumku. Namun kenapa yang Nabi Isa itu memanggil kaumnya dengan sebutan bukan wahai kaumku, tapi wahai Bani Israel? Ya, jadi kalau kalian perhatikan di Al-Quran, jadi nabi-nabi yang diutus oleh Allah kepada misalkan kaum Ad, kaum Samud, Bani Israel itu mereka itu berasal dari komunitas kaumnya sendiri. Jadi wajar kalau misalkan nabi mereka itu memanggil kaumnya itu wahai kaumku. Ya wajar, karena darah, maksudnya itu darah mereka ya, keturunan mereka itu memang asli keturunan dari sana. Ya, Nabi Hud itu asli keturunan kaum Ad, Nabi Soleh itu asli keturunan kaum Samud, ya. Kemudian Nabi Musa itu asli keturunan Bani Israel. Nah, beda kasusnya dengan Nabi Isa. Kalau Nabi Isa itu bukan keturunan Bani Israel, sehingga Nabi Isa memanggil kaumnya itu bukan wahai kaumku, tapi wahai Bani Israel. Nah, yang saya maksud bukan keturunan dari Bani Israel di sini itu bukan 100% asli dari Bani Israel. Karena kalau 100% asli itu harus melibatkan ayahnya dari Bani Israel, ibunya itu dari Bani Israel. Sedangkan Nabi Isa ini nggak punya ayah, ya. Sedangkan untuk ibunya, oke lah masih keturunan Bani Israel, ya. Siti Maryam itu masih keturunan Imran, dan Imran itu masih duriyah atau keturunan dari Nabi Yakub, ya. Berarti Nabi Isa ini hybrid ya, Bani Israelnya itu hybrid, bukan 100% ya. Sedangkan kalau di Arab itu tradisinya kalau berani memanggil kaumnya itu dengan wahai kaumku ya, berarti itu ayahnya itu harus dari Bani Israel. Nah, itu untuk jawaban dari pertanyaan yang kedua, yang mana itu bukan pertanyaan nahwu ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari redaksi bismillah yang mana sifat Allah tidak diatofkan dengan atof nasab? Iya, jadi sifat ini nggak hanya untuk sifatnya Allah ya, tapi sifat-sifat yang lain, termasuk sifatnya orang yang ada di Al-Quran, yang contohnya itu seperti itu.
Saya lupa ayatnya bunyinya, tapi waqal kalau nggak salah ya, misalkan kalau salah ya, ya mohon maaf ya. Waqala rajulun min ali fir'auna yaktumu imanahu. Jadi ada seseorang dari keluarganya Fir'aun yang mana ini sifat yang pertama, min ali fir'auna sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua itu tidak diatofkan dengan atof nasab, tapi langsung diatofkan dengan atof bayan. Yaktumu imanahu, yang menyembunyikan keimanannya biar tidak ketahuan sama Fir'aun. Nah, itu sifat, tidak diatofkan dengan atof nasab tapi dengan atof bayan. Begitu juga dengan sifat Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Arti mainstreamnya kan seperti itu ya. Di situ Ar-Rahman serta Ar-Rahim tidak diatofkan dengan perantara huruf atof, entah wawu, entah fa atau yang lain, tapi dengan atof bayan, atof tanpa menggunakan huruf atof. Karena apa? Ya karena kalau kita pahami yang namanya sifat sebanyak apapun, ya itu bisa terkumpul pada satu wadah. Ya misalkan wadah manusia. Ya. Sifat apapun kan kita miliki, mungkin sifat baik kita punya, sifat jelek kita punya, dermawan, pelit, kemudian sifat apapun itu terkumpul pada satu jiwa dan tidak terpisah karena ngumpul di satu tempat. Ya, itu namanya sifat. Nah, berbeda kalau misalkan ada sambungan menggunakan huruf atof, ya, itu seolah-olah ada sekat, ya, ada sekat. Tapi kalau sifat itu tadi itu enggak, ya, karena sifat pada satu wadah itu bisa banyak. Dermawan, kemudian jujur, kemudian apalagi banyak ya, nggak ada sekat karena terkumpul di satu wadah. Jadi logikanya itu seperti itu. Ini nggak pakai logika nahwu ya, tapi logika berpikir. Jadi itu jawaban dari saya. Kenapa kok Bismillahirrahmanirrahim sifat Allah Ar-Rahman serta Ar-Rahim itu tidak diatofkan dengan atof nasab tapi dengan atof bayan karena itu tadi. Karena sifat Rahman Rahim itu miliknya Allah semua, ya nggak hanya Ar-Rahman Rahim, Al-Maliku, Al-Qudusu, As-Salamu dan yang lain sebagainya. Semua sifat Allah yang jumlahnya tidak terbatas ya. Cuman yang kita ketahui kan sifat Allah yang 20 itu yang ada di Aqidatul Awam, kemudian yang di Asmaul Husna ada 99. Itu berada pada satu zat yang cuma satu ya, dan itu tidak terpisah ya, sehingga tidak layak atau tidak apa ya, kurang menarik lah kalau misalkan diatofkan dengan atof nasab. Jadi itu jawaban dari saya. Kemudian pertanyaannya nomor 4. Kenapa pada surat Ali Imran ayat 62 redaksinya itu inna hadza lahuwal qasasul haqqu, kok bukan inna hadhihi lahiyal qasasul haqqu? Pertanyaan ini tuh agak menjebak ya, tapi sebenarnya begini. Jadi al-qasas itu kan seolah-olah jamak dari qissatun ya. Tapi ketika saya sudah cek di kamus, jamak dari qissatun itu bukan qasas tapi qisasun. Jadi qafnya itu di kasroh. Nah, sedangkan untuk lafadz al-qasas itu merupakan masdar, kalau nggak salah ya, masdar dari qassa yaqusu. Itu bentuk masdar dari qassa. Nah, berhubung masdar berarti ini menunjukkan mudzakkar dan mufrad. Jadi ya pantas-pantas saja kalau di Quran redaksinya itu inna hadza lahuwal qasasul haqqu. Jadi benar ya. Inna ya salah satu huruf yang untuk menguatkan itu litakid. Kemudian lahuwal qasasul haqq itu lamnya itu lam taukid. Huwa ini bisa menjadi mubtada, kemudian al qasasu menjadi khobarnya huwa, al haqqu menjadi sifat dari al qasas. Gitu. Mungkin kalian bertanya loh, mana khobarnya inna mana? Khobarnya inna itu jumlah ismiyah lahuwal qasasu itu. Al-haqqu itu sifat dari al-qasas. Jadi itu jawaban dari saya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Wallahu a'lam bishawab. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.